sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ajma'in. Yang terhormat Buya Sa'aduddin An-Nasifati, LC Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Ghafir, Magister Agama. Yang kami hormati Bapak Haji Edi Bahtiar Baqir, Magister Agama. Dan tak lupa teman-teman Posko KKN IKDR kelompok 7 serta peserta webinar yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan pada kita sehingga kita dapat melaksanakan webinar pada pagi hari ini. Kedua kalinya, sholawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melaksanakan rangkaian acara, marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah bisiril Fatihah. Terima kasih teman-teman semua di rumah, semoga kabarnya baik. Alhamdulillah, senang sekali. Saya Amrina Rosada akan memandu sesi webinar pada kesempatan pada pagi hari ini. Di webinar kali ini yaitu tentang era 5.0 atau 5.0, PAI ini tergerus atau bahkan semakin eksis. Nah, berbicara tentang era 5.0, masyarakat memusatkan segala kegiatannya dengan aplikasi teknologi digital. Munculnya Society 5.0 ini harus dihadapi dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan agama Islam. Nah, bagaimana sih nanti PAI di era 5.0 ini, apakah semakin tergerus atau bahkan malah semakin eksis? Nah, pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren El-Fat El-Islami, yakni Buya Sa'aduddin An-Nasifati, LC Magister Pendidikan. Beliau lahir di Kudus tanggal 19 Maret 1979, alamat Ngembalrejo, RT 1 RW 5 Bayi Kudus. Beliau mengenyam pendidikan di MI Darul Ulum 2 Ngembalrejo, MTS Qudsiyah, MA Qudsiyah di Ponpes Al-Anwar Sarang Rembang pada tahun 2002. Beliau mengenyam perguruan tinggi di Damascus University Islamic Law pada tahun 2006, Islamic College of Kutaro Center Islamic Studies tahun 2006, dan mengenyam pendidikan magister di IAIN Kudus pada tahun 2018. Riwayat organisasi beliau yaitu Sekjen PCI NU Syria periode 2004 sampai 2006, Wakil Direktur Aswaja Center Kudus pada periode 2017 hingga sekarang, Khatib Syuriah MWC NU Bae pada periode 2018 hingga sekarang, Ketua LDNU Kudus pada periode 2019 hingga sekarang. Nah, langsung saja pada sesi pertama ini pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 1 jam. Kemudian untuk sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Nah, teman-teman yang bisa mengikuti dengan menyimak live streaming kita pada pagi hari ini, serta dapat membaca materi yang sudah dibagikan. Untuk itu, kepada Buya Sa'aduddin An-Nasifati, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamul atammanil akmalani ala khairi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah
wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa alaina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Mahasiswa KKN IAIN Kudus yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam seminar online yang diadakan oleh mahasiswa KKN IAIN Kudus. Dan alhamdulillah kami diberi waktu longgar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit ikut berbagi terkait dengan tema besar yang diangkat pada kesempatan pagi hari ini, yaitu PAI di era 5.0, tergerus atau eksiskah. Nah, sebelum kami menyampaikan tema ini secara lebih mendalam, perlu juga kami sampaikan sebagai titik tolak atau muntolak sebelum kita jauh masuk ke dalam pembahasan tema tersebut. Perlu diketahui bahwa agama Islam ya, ini adalah merupakan produk Tuhan, bukan produk manusia. Dari sini kita bisa memahami betul bahwa ketika agama ini adalah produk Tuhan, maka tentunya kita akan sangat memahami secara betul bahwa apa yang telah dibuat dan apa yang telah diciptakan oleh Allah yang berupa agama ini tentunya ada beberapa tujuan. Tujuannya agama ini diciptakan oleh Allah, khususnya agama Islam, ini agama samawi. Ini adalah dalam rangka merealisasikan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mendasar manusia. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu tidak dalam rangka untuk bermain-main, tapi Allah ini menciptakan manusia itu dalam rangka untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu Allah lebih tahu akan kondisi hambanya, Allah lebih tahu akan kondisi makhluknya. Maka di sini kemudian Allah menciptakan sebuah agama, yaitu agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Nah, agama ini adalah sebagai kebutuhan dasar manusia yang mau tidak mau manusia ini harus mau terikat dengan agama. Ikatan agama ya, yang seharusnya dijadikan sebagai sebuah kesadaran komunal maupun kesadaran individual setiap manusia, ini nanti diharapkan akan bisa menciptakan keteraturan hidup di dunia ini, bahkan akan menciptakan kemaslahatan dan juga kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dari sini jika kita sudah memahami ya, bagaimana agama Islam itu diciptakan oleh Allah, maka tentunya kita tidak akan bisa memahami apa yang menjadi ajaran agama jika agama ini tidak diwedarkan melalui pendidikan. Jadi oleh karena itu di sini kita menemukan arti penting pendidikan agama. Karena ketika kita melihat sejarah bahwa agama ini adalah wahyu, realitas wahyu. Agama ini adalah realitas sejarah. Agama ini adalah realitas budaya. Agama ini adalah teks yang mana semua itu dijabarkan oleh orang-orang yang memiliki otoritas, dikodifikasikan oleh orang-orang yang memiliki otoritas. Baginda Nabi Muhammad,
sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang notabene-nya itu semua adalah orang-orang yang memiliki otoritas di dalam mendekodifikasikan agama. Artinya ajaran agama ya. Nah, lalu ini kemudian diwedarkan pada generasi-generasi setelahnya melalui jalur-jalur pendidikan. Jadi karena itu pendidikan agama Islam ya, ini semakin hari semakin menemukan arti pentingnya. Pendidikan agama Islam semakin hari semakin menemukan urgensinya. Nah, hal ini bisa menjadi sangat afirmatif ketika kita melihat kenyataan yang ada di lapangan, bahwasanya pendidikan ini juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Di dalam Islam sendiri pun ya, baginda Nabi Muhammad SAW ini seringkali menggaungkan long life education atau belajar seumur hidup. Belajar dan pendidikan ini dua hal yang tidak bisa kita pisahkan, ibarat dua sisi mata uang ya. Jadi long life education yang sering digaungkan oleh baginda Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ini diharapkan agar supaya apa yang menjadi ajaran dari agama Islam ini di breakdown menjadi perilaku sehari-hari. Jadi oleh karena itu pendidikan agama Islam ini bertujuan untuk bagaimana agar supaya ajaran-ajaran agama Islam ini menjadi sebuah perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih ya, ini nanti bisa terrealisasi pada setiap anak-anak didik kita. Lalu kemudian kenapa sih pendidikan agama Islam itu diharapkan bisa menjadi perilaku bagi setiap peserta didik kita? Ada alur logika yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ketika Allah berfirman pada ayat 149 bahwa Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmata. Al-ayat. Kemudian di ayat yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 164 atau 169 itu ya, Allah juga berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatika yu'allimuhumul kitaba wa hikmata wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya apa? Bahwa pendidikan agama Islam ini memiliki aspek-aspek yang ternyata aspek ini adalah juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah tilawah. Ini adalah untuk pencerahan intelektual. Lalu kemudian yang kedua adalah taklim, pengembangan intelektual. Ketika kita berbicara taklim, maka di situ masukkan tarbiyah atau pendidikan. Jadi makanya di dalam Islam itu ketika ada seorang pendidik, ini tidak hanya sekedar transfer of knowledge, akan tapi ya, pendidik ini berusaha untuk menanamkan nilai-nilai. Ya, jadi ketika berbicara taklim di dalam Islam itu tidak bisa terlepas dari istilah tarbiyah juga. Tidak hanya sekedar transfer of knowledge, tapi juga merupakan ada usaha menanamkan nilai-nilai. Lalu kemudian yang ketiga adalah tazkiyah, ini penguatan spiritual. Manusia itu jangan dikira tidak butuh spiritual. Ya, di samping dia punya kebutuhan jasmani, dia juga punya kebutuhan rohani. Nah, inilah yang dinamakan dengan spiritual. Penguatan spiritual ya, ini juga menjadi kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap manusia. Kemudian yang terakhir adalah hikmah. Hikmah ini diharapkan bisa menjadi panduan operasional dalam beramal ya. Karena hikmah ini ya, ditemukan ya, oleh makhluk Tuhan yang bernama manusia. Malaikat tidak bisa menemukan hikmah.
Yang menemukan hikmah adalah manusia. Maka di sini kenapa manusia itu memiliki tipologi sebagai makhluk yang dinamis. Ya karena manusia bisa menemukan hikmah. Berbeda dengan makhluk yang lain seperti malaikat. Malaikat itu makhluk yang statis karena dia tidak bisa menjangkau hikmah. Nah, ini bukan dalam rangka mendiskreditkan malaikat, enggak, akan tetapi dalam rangka untuk kita mencari kebenaran yang hakiki tentang dua sosok makhluk ini, manusia dan malaikat. Nah, karena manusia itu bersifat dinamis, otomatis tingkat ya spiritualitasnya, lalu kemudian tingkat perilakunya ini juga bersifat dinamis, naik turun. Jadi oleh karena itu, kenapa harus ada pendidikan agama Islam? Karena untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini, Lalu kemudian ketika kita berbicara tentang perubahan, transformasi global, ini kita sebenarnya sedang menghadapi masa transformasi global. Artinya apa? Kita sudah tahu sendirilah bahwa dengan adanya pandemi yang seperti ini, mau tidak mau kita ini dituntut untuk berubah. Artinya tuntutan perubahan ini kita harus bisa mengarahkan kepada perubahan yang lebih baik, bukan malah sebaliknya. Karena perkara yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Karena dimanapun pasti ada perubahan. Nah, Islam itu tidak anti dengan perubahan. Karena al-Islamu sholihun likulli makanin wa zamanin. Islam itu akan bisa sesuai dan relevan dengan ruang dan waktu. Dimanapun itu, kapanpun itu. Ini Islam akan tetap relevan. Tinggal manusianya saja. Bisa tidak ia mengimplementasikan ya kesesuaian Islam dengan ruang dan waktu. Jadi ketika ada problematika yang dihadapi oleh setiap manusia, itu sebenarnya yang menjadi kunci ini adalah manusianya, bukan agama Islamnya, bukan ajaran-ajaran agamanya, akan tetapi manusia-manusia itu sendiri yang mungkin ya dia tidak bisa mengimplementasikan ajaran-ajaran agama, atau mungkin ya dia tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, yang mana Islam dengan adanya pendidikan agama Islam ini diharapkan bisa menjadi perilaku dari masing-masing individu manusia. Nah, perubahan-perubahan ini harus kita sikapi dan harus kita siasati. Bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana kita harus mensiasati? Intinya di dalam menyikapi dan mensiasati perubahan-perubahan yang ada, yang pertama adalah manusia harus menjadi subjek. Jangan sampai manusia ini menjadi objek. Dari era 4.0, era industri yang semuanya berorientasi pada mesin dan meminimalisir ya fungsi manusia, tapi yang dimaksimalkan adalah fungsi mesin, robot dan sebagainya, dan juga berbasis IoT ya, Internet of Things. Lalu kemudian point 5 ya, kemudian era point 5.0 ini juga demikian ya, ini berbasis IoT, Internet of Things. Ini juga seharusnya kita sadar betul bahwa jangan kemudian kita ini menjadi objek dari itu semua, tapi bagaimana kita ini justru bisa menjadi subjek. Jika kita yang menjadi subjek, yang mana sebagai subjek tentunya kita ini memiliki modal yang dibutuhkan ya. Jadi modal yang dibutuhkan di sini harus kita peroleh dari pendidikan khususnya pendidikan agama Islam ini. Bagaimana agar supaya era ini di tangan kita selaku subjek ini bisa semakin menjadi bermanfaat ya, bukan sebaliknya, justru malah menggerus ya perilaku kita, lalu kemudian merubah perilaku kita yang semula baik menjadi tidak baik. Jangan demikian ya. Berarti ketika perubahan ini kemudian menjadikan kita ya tergerus perilaku kita, tergerus moral kita ya, maka justru di sini kita malah menjadi objek.
Akan tetapi jika kita menjadi subjek, kita bisa mengkondisikan itu semua dengan modal pendidikan agama yang kita miliki. Maka ini kita kembalikan. Siap gak kita ini menjadi subjek dalam setiap perubahan? Siap gak kita ini menjadi pelaku ya, untuk mengarahkan segala perubahan ini ke arah yang lebih baik? Jangan kemudian kita menjadi objek. Siapkah kita nanti mensiasati semua perubahan itu? Ya, tentunya kesiapan-kesiapan ini harus disertai dengan modal yang sangat banyak, yang diantaranya modal itu adalah pendidikan agama Islam. Contoh begini, ya, Imam Al-Khwarizmi dulu ini adalah ulama Islam. Beliau adalah penemu Al-Jabar. Ini berarti ketika kita melihat bahwa Islam itu ternyata juga bisa memberikan ya, hal yang baru kepada dunia melalui ilmu-ilmu yang notabelenya ilmu ini adalah ilmu eksak. Betapa pada waktu itu ya, Imam Al-Khwarizmi ini bisa memberikan ya, pencerahan kepada dunia pada waktu itu, sehingga ada rumus kos, sin, log, tangeng, itu semua berasal dari Imam Al-Khwarizmi ya. Jadi jangan dikira bahwa Islam itu anti dengan sains, Islam itu anti dengan ilmu-ilmu kemajuan, tidak. Jangan dikira Islam itu anti modernitas, tidak. Bahkan Islam ini akan bisa menjadi pengarah ya kepada segala perubahan itu, tergantung siapa yang mengimplementasikan ajaran agama Islam. Jika memang yang mengimplementasikan ajaran agama Islam itu adalah orang-orang yang terdidik dengan baik ya, sehingga Islam ini menjadi perilakunya, maka ya tentunya ini nanti Islam akan bisa menjadi subjek yang baik bagi segala perubahan. Makanya seringkali ketika Syekhina wa Murabbi Ruhina, beliau Syekh Said Ramadan Al-Buti ya, di dalam kesempatan beliau mengatakan bahwa al-Islamu huwal hal, Islam adalah solusi. Ini bukan berarti kita diajak untuk apa ya istilahnya menjadikan sistem kehidupan ini dengan model teokrasi, bukan ya. Akan tetapi al-Islamu huwal hal, agama Islam adalah solusi. Ini artinya adalah bahwa kita selaku orang yang beragama Islam ini harus bisa berperilaku dengan perilaku Islam ya. Jika kita ini bisa berperilaku dengan perilaku Islam, maka perilaku menyimpang ini akan semakin terminimalisir dengan sendirinya. Karena kita tahulah problematika yang ada di kehidupan ini, baik itu problem sosial maupun problem keagamaan, itu kan munculnya dari perilaku yang menyimpang. Nah, perilaku yang menyimpang ini nanti akan ditempa dengan apa yang dinamakan dengan pendidikan agama Islam. Maka sebenarnya kita juga sangat menyayangkan ya ketika di lapangan pendidikan agama Islam ini hanya berorientasi transfer of knowledge, tidak ada penanaman nilai. Karena begini, penanaman nilai itu kan harus kita mulai dari diri sendiri. Maka di situ saya membuat tahapan-tahapan dalam implementasi pendidikan agama Islam. Ini adalah merupakan iktirahat. Iktirahat ini adalah usulan-usulan yang nantinya bisa dikembangkan ya. Dalam mendidik itu paling tidak, ini langkah awal kita harus memulainya dari diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri dengan cara bagaimana? Memberikan sebuah keteladanan. Jadi Islam itu seperti itu. La tanha'an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Janganlah engkau mencegah atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu sementara kamu sendiri melakukannya. Jika demikian itu adalah sebuah kecacatan yang sangat besar. Maka
pendidikan ini harus kita mulai dari diri sendiri dengan menampilkan keteladanan. Lalu kemudian setelah kita memulai dari diri kita sendiri dengan memberikan keteladanan yang baik, otomatis ya. Kalau yang tidak baik namanya bukan teladan lah ya. Nah, teladan yang baik, lalu kemudian kita naik ke step berikutnya. Kita naik ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah kita mulai menanamkan nilai. Ya. Tarsihul aqaid as-sahihah. Kita menanamkan ideologi tentang Islam. Ya. Lalu kemudian wa tarsihu al-qiyam al-islamiyah. Kita mulai menanamkan nilai. Ya, lalu kemudian kita breakdown ini semua ke anak didik kita. Contoh begini ya. Penanaman nilai ini tentunya tidak hanya dengan ujaran semata, tidak hanya dengan perkataan semata. Akan tetapi bagaimana kita mendidik anak didik kita dengan memberikan stimulus ya, stimulan ya, atau rangsangan agar supaya anak ini bisa bersikap. Contoh beginilah ya. Contoh begini, misalkan ya. Ini tarbiyah semua ya, tarbiyah. Nah, contoh begini, dalam satu kelas misalkan. Ya, dalam satu kelas. Anda menaruh apa yang berharga. Ya. Taruhlah di meja. Pasang CCTV misalkan. Ya. Ketika anak masuk, kira-kira apa respon mereka ketika melihat barang berharga di meja yang bukan miliknya? Kita tanamkan kejujuran. Ya. Taruh barang di meja yang berharga, taruh CCTV, kemudian kita lihat apa respon anak-anak. Jika memang ada yang mengambil kemudian menyembunyikan, berarti anak ini problem. Berarti anak ini bermasalah. Maka kita harus terus memberikan stimulan agar supaya kejujuran ini tertanam di mereka. Atau misalkan contoh yang lain, kita beri dia uang. Ya. Ini uang, silakan dikelola. Ya, silakan dikelola. Nah, di sini kita akan bisa membaca bagaimana cara anak itu mengelola uang. Ya. Nanti peruntukannya jelas atau tidak. Nanti pertanggungjawabannya ada atau tidak. Nanti laporannya detail atau tidak, dan seterusnya. Nah, ini semua ini ya ketika kita melihat ya di dunia pendidikan pesantren, hal yang semacam ini itu selalu diterapkan oleh para kiai dan para masyayikh. Ya. Jadi rasa tanggung jawab anak didik, kejujuran anak didik, lalu kemudian nilai-nilai keislaman yang ditanamkan ya, itu sangat begitu mudah tertanam. Nah, ini juga membutuhkan faktor yang lain, faktor X. Ketika kita menanamkan nilai, ketika kita menanamkan ideologi ya kepada anak-anak didik kita, lalu bagaimana agar supaya penanaman nilai, penanaman ideologi ini bisa menjadi efektif? Itu faktor yang paling menentukan adalah faktor X, yaitu step yang pertama tadi. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, keteladanan. Tidak hanya itu. Mulai dari diri kita sendiri ini kan berarti ketika kita mendidik anak, itu orientasinya apa? Tentunya kalau berbicara tentang agama, maka orientasi dalam mendidik anak ini adalah kemurnian niat atau keikhlasan. Faktor ini juga sangat berpengaruh efektif atau tidaknya pendidikan yang kita lakukan. Ya. Jadi kualitas ya pendidikan itu sangat ditentukan dengan bagaimana niat awal kita di dalam mendidik. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas pendidikan itu ya akan bisa dicapai jika diri kita ini memperhatikan apa yang dinamakan dengan
mendekati pintu hidayah. Mendekati pintu hidayah, maka di sini mohon maaf, ada salah satu ulama yang bernama Abu Lais As-Samarqandi. Abu Lais As-Samarqandi itu beliau pernah memberikan beberapa pilihan-pilihan agar supaya di dalam mendidik anak ini bisa sangat efektif. Ya, di antaranya adalah pertama itu menjaga kesucian diri ketika mendidik. Ya, ketika mendidik ini menjaga kesucian diri. Nah ini mungkin yang banyak sekali terabaikan. Ketika kita mendidik anak, kita harus dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Maka ini harus kita terapkan di dunia akademisi juga. Jadi seorang dosen, seorang pendidik ini harus memperhatikan hal ini. Ya, makanya mohon maaf ketika di sini itu anak-anak mengaji itu diwajibkan untuk berwudu dulu. Otomatis yang mengaji juga dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar, punya wudu. Ya, karena begini, toharoh ini, kesucian ini kan adalah babul hidayah, pintu hidayah. Karena apa? Karena dulu itu ketika baginda Nabi Muhammad SAW menginginkan salah satu dari dua orang yang bernama Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, ya Abu Jahal, untuk masuk Islam. Itu yang masuk Islam ini adalah justru Umar bin Khattab. Allahumma izzal Islam bi ahadil umarain, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, Abu Jahal. Akan tetapi yang masuk Islam itu siapa? Umar bin Khattab. Tahu tidak rahasianya apa? Karena Sayyidina Umar itu sudah mendekati pintu hidayah. Karena apa? Ya karena Sayyidina Umar itu orang yang selalu memperhatikan kebersihan dan kesucian. Sementara Abu Jahal ini tidak jadi masuk Islam ya karena tidak mau mendekati pintu hidayah. Karena dia itu tidak memperhatikan kebersihan dirinya, kukunya panjang-panjang dan seterusnya. Yang sehingga di sini ibaratnya Sayyidina Umar sudah mendekati pintu hidayah karena dia ini selalu memperhatikan kesucian dan kebersihan, sehingga kira-kira kalau sudah diambang pintu untuk masuk ke hidayah itu mudah. Untuk bisa masuk ke hidayah itu mudah. Akhirnya ya yang masuk Islam ini adalah Umar bin Khattab. Sementara yang Abu Jahal, Amr bin Hisham ini tidak masuk Islam. Nah, ini juga harus kita terapkan dalam pendidikan. Artinya apa? Oke, anak-anak ini sudah mendapatkan hidayah semua. Karena apa? Karena sudah masuk Islam. Ya, karena sudah Islam lah ya, karena sudah Islam. Akan tetapi ya, dia butuh apa yang dinamakan dengan taufik, pertolongan Tuhan, pertolongan Allah. Agar supaya dia bisa menjadikan agama Islam ini sebagai perilakunya, maka ini akan membutuhkan taufik, pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah ini ya akan diberikan jika kita juga menjaga kesucian. Kira-kira begini ya, kalau di dalam istilah perdakwahan ya. Di sini ma kharaja minal qalbi dakhala ilal qalbi. Apa yang keluar dari lubuk hati yang terdalam maka akan masuk ke dalam. Apa yang keluar dari lubuk hati, jika memang orang yang mendidik ini adalah suci, bersih, lalu kemudian yang disampaikan ini adalah dari lubuk hatinya, maka kira-kira juga akan masuk ke hati para peserta didik. Tidak hanya berhenti di telinga dan keluar dari telinga yang sebelahnya, tapi jika itu munculnya dari hati yang paling dalam, ikhlas, lalu kemudian disertai dengan kondisi kesucian diri ya, maka ini kira-kira akan bisa menjadikan apa yang kita sampaikan ini akan sangat efektif ya, sangat efektif. Saya sudah membuktikan sendiri ya, saya sudah membuktikan sendiri bagaimana efektivitas ya kesucian diri atau menjaga kesucian diri, lalu kemudian
ketulusan ini dalam mendidik anak-anak ini bisa menjadi sangat efektif. Nah, efektif itu kalau saya melihatnya begini. Contoh ya, misalkan satu ruang ada anak didik jumlahnya 20. Jika kemudian diberi petuah, diberi penanaman nilai, lalu kemudian tingkat anak-anak yang bisa melaksanakan apa yang menjadi nilai-nilai yang telah ditanamkan 20 misalkan, yang bisa melaksanakan 15, yang 5 ini masih begitu saja, maka ini bisa dikatakan berhasil ya. Tapi kalau sebaliknya hanya nyantol 5 orang, yang 15 masih seperti itu saja, berarti ini gagal. Tapi saya melihat bahwa ketika itu diterapkan, maka tingkat efektivitasnya sangat berhasil ya. Dari 20 hanya 5 anak yang gagal, yang 15 ini memang betul-betul bisa mengaplikasikan nilai-nilai itu. Nah, ini berarti efek dari pengaruh dari kesucian diri ya para pendidik dan ketulusan para pendidik. Ini adalah faktor X ya, yang mungkin di dunia akademisi ini jarang sekali diperhatikan. Lalu kemudian lagi itu kan berarti ibda binafsik ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik dengan keteladanan dan memperhatikan tadi ya faktor X agar supaya pendidikan ini bisa efektif. Tadi kemudian step yang kedua adalah dengan cara bagaimana membangun, menanamkan nilai ya, ideologi maupun nilai-nilai Islami. Lalu kemudian step selanjutnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan segan-segan untuk selalu mengingatkan anak. Jangan seperti itu. Misalkan, lakukanlah hal ini, jangan lakukan itu. Ini amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sebuah upaya ya. Upaya ini juga dalam rangka untuk mengukur bagaimana tingkat ya, loyalitas anak didik kita terhadap pendidik, juga terhadap agamanya ya. Makanya di sini kenapa Rasulullah ketika mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Jika sudah dicegah dengan kekuatan tidak mampu, maka cegahlah dengan lisan. Kita tidak mungkinlah mencegah anak-anak kita ini dengan main tangan, tidak mungkin. Karena tadi Abu Lais As-Samarqandi itu juga memberikan beberapa triks ya dalam mendidik anak itu. Jangan sekali-kali memukul anak didik ya. Kan paling tidak kita mengingatkan dengan lisan. Jika dengan lisan tidak mampu, maka dengan hati. Nah, jika orang itu sudah diingatkan dengan hati, maka berarti orang itu ya lemah imannya. Yang lemah bukan kitanya. Ya, saya memahami hadis wadzalika ataful iman, itu yang lemah itu ya orang yang kita kasih tahu, kita beri peringatan. Orang sudah dijelaskan pakai lisan tidak mau, masih saja seperti itu, otomatis kita ingkar dengan hati untuk tahap berikutnya. Berarti jika orang itu sudah diingkari dengan hati, maka orang itu menunjukkan lemah imannya. Bukan kita yang lemah, tapi ia ya. Wadzalika at'aful iman. Imanuhum, bukan imanuna, tapi imanuhum. Ya, ini juga harus dijelaskan secara proporsional hadis amar ma'ruf nahi mungkar ini. Nah, jadi memang amar ma'ruf nahi mungkar, kita saling mengingatkan ya, kita memerintah kepada hal yang baik, kemudian melarang anak-anak untuk melakukan hal yang tidak baik, itu harus diterima sebenarnya. Harus diterima oleh anak didik. Karena kita tahu bahwa Islam itu
ya ada 3 cakupan secara umum: ideologi, etika, kemudian hukum ya. Nah, hukum, kita tahu hukum yang ada di Islam itu antara 2 hal ini. Kalau tidak perintah ya larangan. Ya, kalau tidak perintah ya larangan. Tidak ada yang lain. Artinya apa? Perintah, ada yang perintah tegas namanya wajib. Ada perintah yang tidak tegas namanya anjuran atau sunnah. Larangan juga demikian. Larangan ya itu kalau tidak haram ya makruh. Larangan yang tegas namanya haram, larangan yang tidak tegas namanya makruh. Lah mubah atau jaiz itu sebenarnya kalau di dalam usul fikih, kenapa dimasukkan dalam kategori hukum? Karena tidak ada bentuk larangan, juga tidak ada bentuk perintah. Itu dimasukkan dalam kategori hukum Islam itu karena kita diperintahkan untuk meyakini bahwa itu mubah. Itu sebenarnya ya, kita diperintah untuk meyakini bahwa itu mubah atau itu jawaz boleh. Contoh misalkan ya, kita makan perkara ya yang tidak melebihi batas. Kita makan minum apapun yang tidak dilarang oleh agama, asal juga tidak melebihi batas, itu kan perkara yang boleh-boleh saja, mubah ya. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada di tengah kita ini adalah mubah. Nah, ini masuk dalam kategori hukum karena apa ya? Karena memang kita diperintahkan untuk meyakini bahwa itu mubah. Maka masuk dalam kategori hukum, ada unsur perintah, disuruh meyakini mubah. Jadi makanya hukum Islam itu kalau tidak perintah ya larangan. Nah ini, jadi makanya amar ma'ruf nahi mungkar ini juga dalam rangka untuk membreakdown hukum Islam ini. Ya, hukum Islam yang berisi larangan dan yang berisi perintah di breakdown menjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan amar ma'ruf nyambi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang terakhir, step yang terakhir adalah bagaimana kita membangun relasi sosial yang baik. Binaul mujtama' al-misali. Karena bagaimanapun juga kita ini hidup tidak sendirian. Bagaimana cara kita interaksi dengan mahasiswa? Bagaimana cara kita interaksi dengan anak didik kita? Kita bangun interaksi ini dengan baik agar supaya anak didik kita ini ya bisa senang kepada kita, enjoy dengan kita. Bukan malah kita ini di mata mereka sebagai orang yang ditakuti. Jadikanlah diri kalian sebagai pendidik yang dicintai oleh para anak didik. Jangan jadikan dirimu sebagai pendidik yang justru ditakuti oleh pendidik. Nah, semua itu akan bisa tercipta jika kita melakukan step-step tadi. Ya, dari awal. Dimulai dari diri sendiri, keteladanan dan seterusnya. Nah, itu bagaimana kita mengimplementasikan pendidikan agama Islam ya dengan menggunakan tahapan-tahapan tersebut yang diharapkan nanti akan bisa menjadikan pendidikan agama Islam ini menjadi sangat efektif. Efektif itu adalah fa'al. Fa'al itu artinya adalah yang bisa kemudian mempengaruhi secara maksimal terhadap anak didik kita. Ya, efektif. Manjur, ya, manjur. Ini. Lalu kemudian bagaimana kita menyikapi era 5.0 nanti ya. Itu kan sebenarnya yang mau menerapkan ini kan pemerintahan Jepang ya sebenarnya. Ini kita sebenarnya masih di era 4.0 ya. Nah, sementara pemerintah Jepang ini sudah maju selangkah ya. Nah, intinya pemerintah Jepang itu ya menerapkan basis IoT, Internet of Things. Kita semua serba internet. Nah, sekarang kita kan belum serba ya, masih hanya beberapa. Ya, pendidikan internet ya. Lalu apalagi jual beli juga internet. Lalu kemudian sistem pemerintahan juga banyak sekali yang menggunakan internet. Ya, makanya Tukoribul Aqsa bisa bikin internet kan begitu kalau sekarang itu.
Jadi perkara yang jauh ini akan bisa menjadi mudah dan gampang ya dijangkau dengan menggunakan internet. Tapi di satu sisi ya, di satu sisi kalau memang kita ini kok menjadi objek, ya nanti akan watab sutul amala ya, biwari fawaida. Kalau memang nanti kita justru menjadi objek, ya amal yang kita lakukan tidak ada manfaatnya. Kalau kita menjadi objek, maka harus menyadari betul bahwa jangan sekali-kali atau jangan kemudian kita tergerus ya dengan era itu sehingga kita menjadi korban atau menjadi objek, tapi kita harus menjadi subjek. Nah, kalau di dunia pendidikan pesantren ya, ini kita tahu bahwa yang namanya talaqi itu menerima ya pendidikan, menerima pengejawantahan ini langsung head to head atau face to face atau musyafahatan dengan guru kita, berhadapan langsung dengan guru kita ya. Itulah kenapa dulu ya ketika awal-awal Islam ini kan kita menyadari betul bahwa wahyu itu kan ditularkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi, diturunkan melalui via malaikat Jibril. Baginda Nabi menularkan atau menyebarkan wahyu itu, Al-Quran itu kepada para sahabat. Bagaimana cara menyebarkan Rasulullah? Face to face. Karena agama ini adalah riwayat teks, maka riwayat ini harus diperoleh dengan cara berhadap-hadapan. Jadi kenapa di situ ketika Allah berfirman wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun, Allah menjadikan kalian ya as-sam'a pendengaran, al-absara penglihatan, al-afidah akal pikiran. Ya karena memang agama ini akan bisa menjadi sempurna dengan adanya 3 hal tersebut. Contoh misalkan riwayat teks itu disyaratkan adanya sam'u pendengaran. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis, bagaimana orang itu akan bisa memahami jika tidak mendengar? Ya, Rasulullah menyampaikan hadis itu diinternalisasi akal oleh para sahabat. Ya, diinternalisasi dengan akal para sahabat. Wal absara ketika Rasulullah menyampaikan Al-Qur'an, itu bagaimana Al-Quran dibaca oleh Rasulullah, ini juga harus melalui pendengaran, karena ini terkait dengan masalah qiraah. Bacaan ini terkait dengan lisan. Nah, lisan itu geraknya akan bisa dilihat dengan mata. Bagaimana saya bisa tahu bahwa yang meriwayatkan itu adalah Rasulullah jika saya tidak melihat dan tidak mendengar? Ya. Makanya kalau di dalam kitab hadis, di dalam kitab-kitab hadis, khususnya kitab Imam Bukhari itu di dalam meriwayatkan hadis itu rawi-rawinya itu disyaratkan adanya liqa, subutul liqa, adanya pertemuan langsung dengan rawi sebelumnya. Harus ada subutul liqa. Jadi misalkan ada sebuah hadis ketika Rasulullah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah tentang taun, penyakit yang mewabah itu ya. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya, kemudian dijawab oleh Rasulullah, innahu adzabun yab'asuhullahu ala ma yasha wa inna lillahi fihi rahmatan ala ibadil mu'minin. Jadi di samping azab itu juga ada, ini kan diceritakan oleh Rasulullah ya kepada Sayyidatina Aisyah diceritakan kepada para sahabat yang lain, sahabat kepada tabi'in, ini sampai ke Imam Bukhari, ini yang menceritakan itu harus bertemu, harus ada pertemuan. Makanya kenapa kemudian kitab Sahih Bukhari itu dikatakan sebagai ashahul kutub ba'dal Quran. Kitab yang paling valid setelah Al-Quran itu kitab Sahih Bukhari. Ya karena itu tadi. Di dalam periwayatan hadis ini Imam Bukhari mensyaratkan para rawi-rawinya ini ada subutul liqa, adanya pertemuan yang real, yang nyata. Berbeda dengan Imam Muslim. Ketika Imam Muslim ini tidak mensyaratkan adanya subutul liqa, tapi imkanul liqa. Imkanul liqa itu ada potensi bertemu. Lah itu bisa dilihat dari masa hidupnya. Misalkan si A meriwayatkan kepada si B meriwayatkan kepada si C. Ini diteliti oleh Imam Muslim.
Si A dan si B ini mungkin ketemu enggak? Ini dilihat dari sejarah kehidupannya. Dia lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa. Jika kok masih ada keterpautan 10 atau 20 tahun, oh berarti ini ada kemungkinan bertemu. Itu kalau Sahih Muslim. Makanya peringkat pertama yang paling valid setelah Al-Quran ini adalah kitab hadis Sahihnya Imam Bukhari. Jadi ini ada macam pertemuan. Talaki juga demikian, talaki bertemu dengan Syekh. Nah, lalu bagaimana ketika kita ini berada di era 5.0? Sudah ada teknologi yang namanya video call, ya kan? Kalau dahulu mungkin ketika lewat suara saja ini saya kira belum cukup. Akan tetapi ketika sudah ada video call, kita pakai Zoom misalkan, itu bisa tatap muka melalui syabakah internet, itu jaringan internet. Nah, maka ini bisa mewakili kekecewaan kita yang selama ini tidak bisa bertemu dengan syekh kita, dengan guru kita yang notabene-nya ini adalah lintas negara. Nah, ini jika dimanfaatkan untuk kebaikan, maka juga akan memiliki nilai manfaat. Ya, kita ingin bertemu kepada syekh bagaimanapun juga ketika di lintas negara itu kita bisa menggunakan fasilitas ini. Jangan justru dengan adanya teknologi seperti ini kita justru menjadi korban. Korbannya bagaimana? Itu kita akhirnya terarah untuk menggunakannya ke arah yang negatif. Kita digiring untuk menggunakan teknologi itu sebagai sarana untuk melakukan hal yang negatif. Itu berarti yang salah bukan teknologinya sebenarnya. Kembali lagi yang salah itu manusianya, usernya. Ya, makanya usernya. Kita ini kan cenderung sebagai user atau pemakai atau pengguna. Oke lah, ketika kita ini sebagai user, tapi kan ya kalau bisa user yang bijak. Ya, user yang bijak. Syukur-syukur kita bisa menjadi subjek tadi, ya, menciptakan hal-hal yang baru misalkan. Ya, itu syukur-syukur. Ya, kita bisa seperti itu. Nah, user, ya, bagaimanapun juga ini harus memperhatikan nilai-nilai manfaat, ya, dan nilai-nilai madharat, ya, nilai-nilai positif dan juga nilai-nilai negatif yang ada. Jadi sebenarnya apa prediksinya? PAI ini nanti akan tergerus ataukah justru akan semakin eksis? Pertanyaan itu akan bisa dijawab, ya. Pertanyaan itu akan bisa dijawab ketika manusia praktisi pendidikan, ya, ini peduli, ya, dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya, peduli dengan apa yang menjadi tugasnya, peduli dengan apa yang menjadi pengabdiannya. Artinya apa? Jika mereka peduli karena dia memiliki paradigma berpikir bahwa pendidikan agama Islam ini sebagai problem solving, maka ya tentunya akan bisa eksis. Tapi jika tidak, ya bagaimana akan bisa eksis? Sebenarnya ini kita kembalikan kepada manusianya. Pertanyaan-pertanyaan itu ini sebenarnya kita kembalikan kepada manusianya. Siap enggak manusia itu? Artinya siap enggak dia ini memiliki paradigma bahwa pendidikan agama Islam ini sebagai problem solving? Ya, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa problem yang muncul dalam ranah sosial maupun problem yang muncul dalam ranah keagamaan itu adalah bersumber dari perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang ini yang bisa, ya, yang bisa menservis, ya, yang bisa cara basa Jawa dandani itu ya agama Pak Islam. Maka di sini perlu, ya, kita
meneguhkan paradigma bahwa PAI itu adalah problem solving. Jika kita tidak memiliki paradigma itu, ya nanti kita orientasi ya kewajiban mengajar harus ngajar tok, dia tidak punya target, tidak punya goal. Aku butuh jadi mahasiswa lulus S1 ya SPD misalkan, wis butuhku mulang golek penggawean dulu. Tidak begitu. Ya, orientasi Anda ini, jadi manusia kan begini ya, manusia. Jadi sebenarnya itu tujuan pendidikan itu adalah tujuan hidup kita itu apa? Tujuan hidup kita itu apa? Tujuan hidup kita ini ya yang nanti akan menjadi tujuan dari pendidikan. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini kan berarti manusia dijadikan hidup oleh Allah ini kan dalam rangka untuk mengabdi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia diciptakan oleh Allah tujuan apa? Agar menjadi khalifah. Khalifah itu adalah orang-orang yang mengawal aturan-aturan agama yang telah diciptakan oleh Allah agar supaya bisa menciptakan keteraturan di muka bumi. Itu kan tujuan hidup. Lah pendidikan ini paling tidak targetnya ya dua itu. Ya. Nah, sehingga ketika disederhanakan bahasanya adalah bagaimana agar supaya Islam ini bisa menjadi perilaku. Islam bisa menjadi perilaku. Karena apa? Karena al-Islamu la yasna'u syai'an illa ayyakuna suluka. Islam ini tidak akan bisa berbuat apa-apa jika tidak dijadikan sebagai perilaku. Jadi makanya ini pendidikan agama Islam harus kita yakini bahwa itu adalah problem solving. Ketika demikian berarti kita selalu untuk tergugah mencari formula-formula bagaimana nanti pendidikan agama Islam di era sekarang atau di era 4.0, bagaimana nanti pendidikan Islam di era 5.0. Ya, ini kan tergantung manusianya masing-masing. Terkait dengan keputusan Menteri Agama yang terbaru bahwa PAI dan bahasa Arab itu ya itu tidak diberlakukan lagi, itu artinya bahwa memang ada usaha-usaha dari Kementerian Agama untuk mencari formula yang lebih tepat di dalam menerapkan pendidikan agama Islam dan bahasa Arab ya di era sekarang, bukan meniadakan ya, karena bagaimanapun juga itu kan ya tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kita tahulah bahwa semua itu adalah manusia. Kita tahu pemerintah itu isinya manusia, bukan malaikat. Ya, bukan malaikat. Artinya apa? Manusia itu kan fluktuatif. Jadi misalkan ada kekurangan itu wajar karena menteri juga manusia. Siapapun pejabat kita itu manusia. Ya, kita tidak boleh dan tidak berhak untuk menuntut bahwa presiden, menteri atau siapapun pejabat ini menjadi orang yang sempurna. Makanya setiap kebijakan itu kalau ada kekurangannya itu harap maklum, karena manusia semua itu. Ya, ini. Dan kita harus menyadari betul. Maka ini juga harus kita jadikan sebagai cara berpikir kita untuk melihat kebijakan-kebijakan publik. Ya, kebijakan-kebijakan publik. Kita sadar betul ketika itu kebijakan publik yang membuat adalah manusia, maka ada sisi-sisi kekurangan itu wajar. Ketika Kementerian Agama menggunakan ya diksi yang di situ akhirnya ditafsirkan yang macam-macam, tapi di sini kita harus melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama ya dengan KMA 183 atau 184 itu ya 183 ya, ini dalam rangka merespon perubahan. Ya, karena bagaimanapun juga tadi saya sampaikan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ya, ini demi untuk kemaslahatan. Ya, ini. Makanya cobalah sekarang kita paham betul bahwa bagaimana sih Kementerian Pendidikan ini membuat kurikulum yang juga berubah-ubah dari tahun ke tahun. Kemudian Kementerian Agama juga begitu. Kurikulum sering berubah. Ini
Kalau saya melihat ini adalah dalam rangka merespon segala perubahan yang ada, mencari sisi-sisi bagaimana supaya ini bisa menjadi efektif. Ya ini, jadi sebenarnya itu ya yang perlu kita kita sikapi ya, tentunya dengan sikap yang baik, tidak tergesa-gesa lalu kemudian menjudge ya pemerintah kita ya, karena kita menyadari betul bahwa mereka itu juga manusia ya, manusia itu tidak ada yang kemudian sempurna 100% harus benar ya, tidak boleh memiliki kekurangan ya, tidak bisa seperti itu. Yang namanya manusia pasti ada nilai sisi-sisi kekurangan. Nah yang terakhir ya, sebagai closing statement dari saya, bahwa kalian semua ini harus mempersiapkan diri kalian ya. Artinya bahwa ketika kalian semuanya adalah mahasiswa tarbiyah, tentunya harus bisa menjadi manusia yang terdidik lah. Nah, goalnya apa goalnya? Jadikanlah Islam itu sebagai perilaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kalian ini harus bisa hadir di ruang publik. Harus bisa hadir di ruang publik. Jangan menyendiri. Ya, harus bisa hadir di ruang publik. Kenalkan pendidikan kalian dengan menerapkan Islam perilaku. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, nanti akan kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, materi narasumber kita yang sangat bermanfaat untuk kita. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Menunggu dari pertanyaan yang ada di grup WA. Nah, Buya, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Yang pertama yaitu dari Raras Andariswi IAIN Kudus, yang ingin saya tanyakan bagaimana karakteristik problem solving learning dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Bagaimana strategi untuk siswa dalam memecahkan masalah dengan metode PSL itu? Kami jawab. Ya. Jadi untuk problem solving ya, di era pandemi seperti ini, paling tidak kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu ya, problem apa yang sedang dihadapi. Pertama adalah identifikasi ya. Setelah ketemu apa problemnya, lalu kemudian yang kedua, kita mencarikan ya, sebuah solusi dengan ini teknisnya ya, terkait nanti strateginya ya, nanti akan saya jawab kemudian. Jadi mungkin ini mahasiswa sudah tahu semua bahwa identifikasi lalu kemudian mencarikan sebuah solusi ya. Lalu bagaimana? Kita ini sedang di era pandemi, ketemu saja tidak bisa, artinya bahwa ini semua dilakukan melalui media daring. Nah, identifikasi pun demikian sebenarnya ya, identifikasi ini nanti akan bisa temukan juga bisa melalui media daring. Artinya begini, kita itu sebenarnya tidak kekurangan akal. Jadi tenaga pendidik itu mau tidak mau ya, dia itu tidak kekurangan akal dengan para anak didiknya. Makanya kenapa Rasulullah itu dulunya sering mengatakan begini, inama ju'ilal imamu liutama bi. Kenapa orang itu dijadikan sebagai imam, sebagai pemimpin? Karena memang dia ini untuk diikuti. Kenapa untuk diikuti? Ya karena memang dia punya kapasitas dan kapabilitas. Makanya bagaimanapun juga ya, yang namanya guru, yang namanya pendidik itu pasti punya banyak cara dibanding dengan anak didik. Kalau saya begini melihatnya, ketika
kita mengidentifikasi sebuah permasalahan melalui media sosial atau melalui daring lah ya, paling tidak itu kan ya kita sudah bisa lah kita ajak mereka ya, kita ajak orang yang sedang bermasalah, atau kita melihat sebuah permasalahan yang terjadi di lingkungan misalkan ya, itu kita amati ya. Kalau misalkan itu terjadi di anak, problem itu terjadi di anak, maka kita ajak bicara melalui bisa melalui video call atau bisa melalui apapun ya. Ini kemudian kalau saya begini, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang justru bisa memancing mereka ya, memancing mereka untuk mengeluarkan isi hatinya, sehingga ia betul-betul seperti istilahnya terhipnotis dengan kita ya. Ini kan tentunya harus dengan menggunakan kecakapan bagaimana kita berkomunikasi. Kecakapan komunikasi ini harus kita pakai di sana, sehingga ketika sudah teridentifikasi baru kita lalu kemudian mencari akar solusinya ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang tentunya pertimbangan ini harus matang. Itu teknisnya. Lalu strateginya bagaimana? Strategi untuk problem solving yang ketika itu terjadi di lingkungan atau di masyarakat, bukan pada individu ya, bukan pada individu. Misalkan begini, kenapa sih kelas A semester sekian ya, itu banyak sekali yang nilainya jeblok misalkan. Itu kan problem juga. Itu kan problem. Strategi yang harus kita tempuh dalam memecahkan masalah ini ya, ini kan berarti problem yang terkait dengan masalah akademik. Problem akademik ini harus kita respon ya. Kalau dulu itu saya begini ya, ini cerita dulu. Dulu itu begini, ketika ada sebuah tugas ya, dalam berkhidmat, kita ini dipercaya untuk mengasuh beberapa anak ya, yang ternyata pada tahun pertama ini anak-anak ini prestasi akademiknya bermasalah, problem ya, bermasalah. Lalu kemudian kita evaluasi dengan cara mengidentifikasi apa penyebab dari semua itu ya, lalu kemudian kita menggunakan strategi permusyawaratan pada waktu itu. Di dalam memecahkan permasalahan yang muncul itu, kita mengajak guru yang lain untuk kita ajak bicara, menyelesaikan masalah ini ya, menyelesaikan masalah ini. Ternyata betul, ternyata yang namanya anak didik itu zaman sekarang itu tidak bisa kemudian dibiarkan dan dilepaskan tanpa ada pantauan. Contoh misalkan pada malam hari ujian atau malam tes, itu harus kita tunggu agar supaya dia belajar. Harus kita hadapi, harus kita tunggu. Tidak boleh dilepas, tidak bisa dilepas. Lalu kemudian setelah kita tunggu, lalu kemudian misalkan kita kasih waktu 1 jam lah untuk membaca. Lalu kemudian kita juga harus memberikan catatan-catatan bahwa hasil belajarnya dia maksimal enggak. Kemudian kita melakukan memberi pertanyaan kepada mereka, sehingga mereka yang menjawab, kita bertanya, mereka menjawab, kita bertanya dari hasil apa yang dia baca. Itu setiap hari pada waktu pelaksanaan tes kita menunggu. Nah, ini bisa kita tempuh karena adanya diskusi dengan kawan-kawan yang lain untuk mencarikan sebuah solusi. Makanya strategi yang paling tepat ya kalau melihat hal ini ya, kita harus sering mencari solusi itu jangan sendirian lah ya. Kita bisa menggunakan strategi teamwork
kerja tim. Jangan sampai kemudian kita ini one man ya di dalam memecahkan, terlebih ketika masa pandemi seperti ini. Teamwork itu perlu. Ya, dulu mohon maaf ya, ketika saya punya amanah untuk menjadi pimpinan di madrasah ya, diniyah itu ya, itu juga demikian. Sistem yang kita bangun di sana adalah kinerja tim ya, bukan one man. Sebagai kepala ini hanya formalitas saja, tapi ketika aksi ya, kita ini duduk bersama, dan saya pun tidak mau memutuskan sepihak sebelum semua yang kita ajak bicara ini setuju ya. Jadi itu kita menggunakan pola memang kinerja tim, karena kita terbiasa di pondok ya. Di pondok itulah ya kita sering bermusyawarah, makanya itu sangat penting sekali. Jadi bagaimana kita memecahkan masalah ya, problem solving learning ini dengan cara banyak berdiskusi dengan pihak lain lah. Diskusi ini kan bagian dari komunikasi juga ya, ini. Makanya komunikasi ini kita harus membangunnya dengan baik ya, karena bagaimanapun juga ya, dulu itu Khalil Gibran pernah mengatakan begini, baina mantukin lam yuksad wa baina maksudin lam yuntak qad tadayya al-kasiru minal mahabbah. Antara apa yang dimaksud tapi tidak terucap, dan antara apa yang terucap tapi tidak dimaksud, banyak cinta yang sia-sia. Artinya apa? Kita harus membangun komunikasi yang baik kan begitu. Komunikasi yang baik harus kita bangun ya. Artinya apa? Kita ini tidak sendiri, kita ini punya orang banyak. Jika ingin memecahkan masalah ya, kita ajaklah orang lain untuk ikut memikirkan. Orang lain ini siapa ya? Orang-orang yang ada di sekitar kita, yang memang orang-orang ini adalah ahli dalam bidangnya misalkan ya. Itu solusi pemecahan masalah. Siapa lagi? Masih menyangkut tentang pembelajaran online. Nah, menurut Buya ini efektif dalam penyampaian pembelajaran atau tidak? Dan untuk penyerapan serta konsentrasinya apakah bisa maksimal atau tidak? Jadi begini ya, kalau kita mau jujur, pembelajaran online ini harus ditemukan adanya formula yang tepat ya, formula yang tepat. Artinya kan begini ya, kira-kira formula yang tepat untuk melakukan pembelajaran online ya, kita ini harus menampilkan banyak gambar ya, yang gambar ini nanti akan bisa menjelaskan pada anak didik kita. Contohnya beginilah ya, ketika kita hanya bicara seperti ini saja, tidak ada alat peraga, itu kan repot ya kan, tidak ada alat peraga kan repot ini. Terlebih ketika ini kita terapkan pada anak-anak didik yang usia TK, SD ya, bahkan SMP pun demikian. Alat peraga itu kalian sudah paham semua ya. Jadi alat peraga itu juga termasuk metode dalam mengajar, dalam agar supaya bisa menjadi efektif juga. Nah, ketika di media di daring seperti ini, dalam jaringan seperti ini ya, maka kita harus bisa menemukan formula yang tepat. Piye sing sekirane pendidikan melalui daring ini juga kita bisa menampilkan alat peraga ya. Entah itu nanti dikonsep melalui view gambar yang disajikan dalam bentuk PDF atau disajikan dalam bentuk PowerPoint atau apa, tapi banyak sekali gambar ya yang di situ dijadikan sebagai alat peraga. Ya, kemarin itu ada teman ya, ini dia mendapatkan tugas untuk mencari formula pendidikan agama Islam melalui daring, akhirnya dengan membuat aplikasi Android ya, namanya Wayang Android ya. Wayang Android ini adalah alat peraga sebenarnya
alat peraga, tapi di situ nanti ada pesan-pesan yang dimunculkan melalui ya gambar wayang itu. Tapi ini muatannya PAI, pendidikan agama Islam. Nah ini kan berarti kita tertuntut lagi untuk menjadi subjek. Kita dituntut lagi untuk menjadi subjek. Makanya kita ini harus melibatkan banyak orang ya dalam hal ini. Kita tidak bisa mandiri berdiri sendiri, tidak bisa. Saya punya gagasan, ya. Lalu kemudian saya tidak punya kemampuan tentang membuat program yang ada di Android. Otomatis saya harus kerjasama dengan orang yang paham dengan Android ini. Nah, ini. Untuk masalah bagaimana penyerapan apa yang disampaikan melalui daring ini, sebenarnya begini kok, itu juga dikembalikan kepada masing-masing anak. Ya. Melalui daring ya ini ketika memang anak serius dan memang betul-betul ada apa namanya ada niatan yang memang serius ya, saya kira pembelajaran lewat daring pun tidak akan menjadi masalah dalam hal penyerapannya ya. Tapi dalam masalah efektivitasnya ini saya masih belum bisa mengatakan efektif ya, masih belum bisa mengatakan itu efektif. Tapi untuk urusan penyerapan anak-anak didik melalui media daring ya, itu semua juga tergantung pada masing-masing individu anak. Apalagi Pak? Dua lagi. Ini menurut Buya bagaimana pendidikan di era 4.0 ini, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau harus di-upgrade lagi menjadi era 5.0 atau bagaimana? Tolong penjelasannya. Itu sudah saya sampaikan ya, saya sampaikan. Jadi target kita dengan PAI ya, target kita dengan PAI ini adalah bagaimana supaya betul-betul bisa terwujud adanya Islam perilaku setiap individu anak didik kita. Ya, di dalam materi sudah saya sampaikan. Jadi ketika kita mau jujur ya, ini belum bisa dikatakan berhasil, karena bagaimanapun ya kenyataan yang ada di lapangan ya, karena saya melihatnya begitu tadi ya, tolak ukur keberhasilan PA itu adalah ketika Islam perilaku ini sudah berada di masing-masing anak didik kita ya. Era 4.0 ya, yang juga ini berbasis IoT ya, Internet of Things ya. Ini apalagi sebelum 4.0 saja, ketika kita sering ketemu ya, itu saja ya, masih banyak anak didik terutama yang di kalangan akademisi perguruan tinggi ini masih belum bisa ya, masih belum bisa. Artinya masih belum bisa itu Islam perilaku ini belum bisa maksimal ya diterapkan atau dimiliki oleh masing-masing mahasiswa atau anak-anak didik kita ya. Berarti kita harus memang selalu mencari formula-formula yang lebih update ya, formula-formula yang lebih agar bisa mengoptimalkan dan mengefektifkan itu semua ya. Ini pribadi saya menjawab bahwa goal kita melalui PAI ini adalah tadi Islam perilaku. Kalau disetain Pak Muslim Kadir dulu apa? Prof Muslim ya. Nah, itu beliau Islam terapan ya. Kalau saya lebih cenderung untuk Islam perilakunya. Islam harus menjadi perilaku ya. Ini jadi makanya ketika itu belum maksimal hasilnya ya, mana bisa dikatakan berhasil ya. Ini berbicara dalam konteks akademisi perguruan tinggi. Kita tidak berbicara tentang pesantren ya. Kalau pesantren beda lagi nanti ya. Ada lagi? Pertanyaan terakhir yaitu tadi kan disinggung
dari Abu Lais ada beberapa statement gitu. Nah, menjaga kesucian diri dari hadis kecil dan besar, jangan sekali-kali memukul anak. Nah, bagaimana sih cara agar mengingatkan anak tapi anak tersebut tidak mau? Apakah kita harus ada tindak lanjut atau sudah berhenti di situ saja? Yang penting kita sudah mengajar, hasilnya nanti diserahkan kepada Allah. Dan itu bagaimana? Jadi begini, Abu Lais As-Samarqandi itu ada 5 yang ditawarkan ya, ada 5 yang ditawarkan. Tadi lupa saya menjawab satu itu, yang sekaligus ini bisa menjadi jawaban ya. Jadi begini, menjaga kesucian diri, lalu kemudian tidak sering-sering memukul anak, lalu kemudian yang ketiga, ini adalah mendoakan anak. Nah, ini juga faktor X ya. Jadi kalau memang kita, jadi begini ya, kalau di dalam fikih kita melihat bahwa memukul anak didik itu sebenarnya tidak boleh kalau memang sampai meninggalkan bekas luka. Tapi kalau hanya sekedar sekedar sentuhan-sentuhan yang tidak sampai meninggalkan bekas luka, itu saya kira tidak masuk dalam ini. Karena kan begini, Allah sendiri ketika di dalam Al-Quran itu kan sering memberikan award dan sering ada punishment, kan begitu. Nah, award yang diberikan Allah ini adalah iming-iming surga, ya enggak? Alladzina amanu wa aminus solihati lahum jannatul firdausi nuzula, misalkan, itu award. Dan juga ada punishment. Punishment ini hukuman. Tapi kan hukuman Allah kan kelak di akhirat. Kita hanya ditakut-takuti, kita diancam. Oke? Nah, sementara ini juga harus kita tiru. Ya, jadi ada award, ada punishment yang harus kita terapkan pada anak didik kita. Tapi bukan berarti ketika kita menerapkan punishment ini kita kemudian main tangan sehingga bisa memberikan bekas luka pada anak. Ya misalkan lah harus kita sentuh misalkan, ya dengan sentuhan yang tidak menyakiti lah, intinya begitu. Ya ini. Nah, jika memang anak itu ndablek, wis pokoke kandhane angel misalkan, ya itu memang anak ada kesabaran khusus ya. Nah, adakah enggak langkah lanjut ketika memang sudah sudah diberi sentuhan-sentuhan misalkan masih tetap saja, ya maka senjata yang terakhir kita doakan memang kita doakan agar supaya dibuka hatinya, karena ini juga menjadi faktor yang yang mungkin juga dilupakan. Maka mohon maaf, ini saya cerita pribadi. Saya kalau habis sholat itu tidak pernah lupa untuk mendoakan anak-anak. Tidak pernah lupa mendoakan anak-anak. Karena baginda Nabi pun begitu. Baginda Nabi itu tidak pernah mendoakan umatnya. Tidak pernah lupa mendoakan umatnya. Ya, tidak pernah lupa. Dan kepedulian Rasulullah pada umatnya itu sangat luar biasa. Ini kan seharusnya para pendidik juga demikian. Jangan hanya cukup diajar saja, tapi tidak pernah didoakan. Ya, jadi faktor X yang yang ini sifatnya tidak tampak itu justru kadang bisa memberikan pengaruh yang efektif. Ya, jadi makanya kadang itu anak-anak itu ada bacaan-bacaan khusus yang yang harus diberikan. Ya, jadi jangan hanya kita itu menuntut murid, ya, tapi kita tidak pernah mengoreksi dan introspeksi diri. Kadang kan begitu yang kita sayangkan itu. Tenaga pendidik itu seringnya itu menuntut murid. Sementara dirinya ini tidak pernah dituntut dengan sendirinya. Artinya bahwa harusnya kan dia kan harus menuntut dirinya juga. Murid kudu iso ngene. Murid kudu iso ngene, tidak boleh kayak gitu. Artinya apa? Jangan terlalu banyak menuntut murid. Ketika kamu memang menuntut murid, maka juga tuntutlah diri. Artinya begini, kenapa ya saya mengajar ini kok nggak efektif ya? Ini kan kita harus juga melakukan perubahan. Ya, diri kita ini harus melakukan perubahan. Jangan banyak menuntut murid, jangan banyak menuntut siswa, tapi juga tuntutlah dirimu sendiri. Nah, kalau begini kan fair namanya. Fair. Nah, sekarang begini,
Kalian dituntut untuk membuat skripsi, ya kan? Tapi harus bimbingan uangnya ketemu. Nah, kan berarti kan tidak seimbang kan? Nah, maka harusnya juga membuka diri kan dosen. Harap skripsi dituntut sampai rampung cepet kan? Tapi dihubungi angel dijak ketemu angel ini juga kurang fair atau tidak fair ya, ini makanya kita juga kadang gitu ya, kalau saya membuka pintu selebar-lebar, kalau ada anak-anak yang mau konsultasi silakan jam berapapun ya, saya nggak menutup diri selama saya ada di rumah, selama saya bisa monggo. Nah, jangan karo santri, karo dosen, karo mahasiswa mau jual mahal, enggak layak lah. Ini juga anak didik kita ya. Kita ini ibarat orang tua ya. Jadi kita ini aburuh bagi anak-anak didik kita. Kita ini bapak spiritualnya anak-anak didik kita. Kalau bapak kandung itu abul jasa, kita ini aburuh ya, jadi makanya ya kita harus berperilaku seperti bapak kepada anak-anaknya. Udah intinya begitu. Apalagi sudah ya, mohon maaf ya, jadi kalau ada yang saya sampaikan kurang mengena dan tidak bisa menjawab dengan jawaban yang memuaskan ya, karena saya ini bukan lelaki pemuas ya, mohon maaf. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber kita. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan teman-teman sudah terjawab ya. Kemudian kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan, yaitu pendidikan agama Islam memiliki aspek yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, dengan adanya era 5.0 ini seharusnya kita sebagai subjek, sebagai user mampu menjadi manusia yang pikir. Jadi kembali lagi kepada kita sendiri sebagai usernya. Seperti yang telah dipaparkan dari narasumber kita, manusia-manusia peduli dengan apa yang menjadi tanggung jawab, peduli akan tugasnya, peduli akan pengabdiannya. Jika mereka peduli, maka paradigma pendidikan agama Islam ini akan bisa eksis. Jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri sebagai user. Nah, untuk teman-teman semua, alhamdulillah rangkaian diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Buya Sa'aduddin An-Nasifati, LC MPD, yang sudah berbagi ilmu kepada kita semuanya. Dan terima kasih juga kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk tetap pantau sosial media kita, yaitu Facebook KKN IKDR Posko 7, Instagram @kkn07, YouTube kita KKN IKDR 07 IAIN Kudus. Akhirnya saya Amrina Rosada pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.